welcome my YouTube channel. Aku Melda Walaturjana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Di semester 3 ini aku belajar mata kuliah pemrograman framework. Jadi di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video pertama ini aku mau ngebahas 5 poin. Yang pertama, arsitektur monolitik dan microservice. Yang kedua, front end dan back end. Ketiga, instalasi Laragon. Yang keempat, instalasi Composer. Yang kelima, ada instalasi Laravel. Yuk kita bahas. Nah, pembahasan pertama kita itu arsitektur monolitik dan microservice. Yang aku bahas pertama monolitik ya. Seperti namanya, mono, yang berarti satu. Jadi, sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan bisnis logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Kelebihannya mudah dibangun, mudah diuji, dan dideploy, ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Tetapi kekurangannya seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Dan skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Contohnya, aplikasi sistem akademik yang dikelola oleh satu, dua, bahkan lebih, di mana UI, database, dan business logic berada di satu proyek yang sama. Selanjutnya, microservice, arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihannya, skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa memengaruhi keseluruhan aplikasi, dan juga toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal tidak mempengaruhi layanan lainnya. Tetapi kekurangannya, arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan, dan dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih banyak. Contohnya, e-commerce yang sering kita pakai seperti Tokopedia dan Shopee. E-commerce tersebut memiliki tim khusus yang untuk maintenance setiap service seperti pembayaran, chat, katalog, ataupun iklan dan promosi, sehingga satu service terkadang dihandle lebih dari 5 orang atau lebih dan tidak terikat dengan service lainnya. Di sini aku bakal ngasih gambaran bagaimana perbedaan monolitik dan microservice. Nah, dari penjelasan aku tadi dan gambar yang baru aku berikan, kalian bisa bayangin perbedaan yang sangat signifikan dari arsitektur monolitik dan microservice. Nah, pembahasan kedua kita itu ada front end dan back end. Front end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna, melibatkan tampilan dan interaksi baik halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript, yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, dan Vue.js. Kedua, ada back-end. Back-end merupakan bagian yang bekerja di balik layar, seperti menangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan seperti PHP, Node.js, Java, Golang, dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Yang ketiga, ada full stack. Nah, full stack ini developer bertanggung jawab dalam mengkoordinir pengembangan front end dan back end dalam sebuah project. Mereka akan mempertimbangkan database, antarmuka pengguna, dan logik bisnis. Untuk membangun aplikasi, umumnya full stack developer tidak akan terlibat terlalu dalam mengembangkan front end, melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia, kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Nah, pembahasan ketiga kita itu instalasi Laragon. Sebelum aku ngasih tahu kayak mana cara install Laragon, aku akan ngejelasin dulu Laragon itu seperti apa. Nah, Laragon merupakan satu platform untuk pengembangan web secara lokal sebagai alternatif exam atau WAM. Selain dari kemudahan dalam pergantian versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah ketersediaan virtual host, di mana panggilan project tidak perlu menggunakan IP atau port, melainkan dilakukan dengan cara HTTP :// nama project /text. Nah, setelah aku jelasin, aku bakal ngasih tahu kayak mana cara instalasi Laragon. Aku mau ngajarin kayak mana cara download Laragon. Jadi kalian cukup ketik aja Laragon download. Nah, nanti kita bakal ditunjukin ke banyak pilihan. Kita pilih aja. Kita pilih aja bagian atas download Laragon. Nah, terus kalian pilih yang full size, yang full Laragon full, yang 173 MB. Nanti kalian klik aja, terus kalian download. Nah, berhubung aku udah ngedownload, jadi aku tinggal nunjukin ke kalian. Nih, ini udah ada nih kan di Laragonnya. Terus kalian klik aja, nanti dia nampilin kalau persetujuan mau kalian dirubah nggak karena mau dapat Laragon. Nanti persetujuin aja. Nah, aku bakal nunjukin Laragonnya. Nih, Laragonnya ini. Terus kalau kalian belum download PHP, kan PHP yang kita butuhkan tuh 8.2. Nah, kalau kalian download Laragon aja, itu belum PHP yang 8.2, masih PHP titik 1. Jadi aku bakal nunjukin kayak mana cara download yang PHP titik 2-nya. Nih, tinggal kita cari aja. Nih, PHP release. Nah, kita di sini nanti banyak pilihan. Kalian pilih aja tuh yang Windows.php.net. Nah, di sini kan banyak nih pilihannya. Seperti yang aku bilang tadi, kita tuh butuhnya 8.2. Tapi kalau kalian mau 8.3 juga boleh. Nah, pilih tuh yang belakangnya X8, X64. Nah, yang awalannya NTS, terus yang belakangnya tuh X64. Jadi, eh, kalau aku sih tetap downloadnya yang 8.2. Nah, kalian klik aja nanti ke download. Kayak tadi aku udah download, jadi aku bakal nunjukin aja ke kalian. Nah, ini kan bakal terdownload dengan kayak gini. Kalian tinggal ekstrak aja, terus ekstrakannya tuh dipindah ke Windows Data C. Nah, Windows Data C-nya ini ada Laragon, pilih Laragon, terus pilih bin. Nah, kalian pilih PHP. Kalian pindahkanlah PHP yang 8.2-nya itu ke 8.1. Nah, ini kan udah ada nih 8 PHP-nya. Kalau udah, kita balik ke Laragonnya lagi. Ke Laragonnya, terus kita klik kanan. Nah, di klik kanan ini kan ada PHP. Kalian klik juga. Nah, kalau kalian udah nih, kayak ini kan. Sebelum aku pilih, itu tuh masih PHP 8.1. Tapi karena udah ada PHP lain, maksudnya PHP 8.2, nah kalian pilih yang 8.2. Udah deh, nanti terus udah jadi. Jadi gitu aja. Gampang kan? Nah, setelah aku ngasih tahu kalian kayak mana cara nginstal Laragon, pembahasan kedua kita itu nginstal Composer. Nah, aku bakal tunjukin kayak mana cara nginstal Composer di laptop. Nah, aku bakal tunjukin kayak mana cara nginstal Composer di laptop. Untuk install Composer tuh nggak susah, cukup kalian cari aja di sini get Composer. Nah, di sini tuh kalian klik aja nih Composer Setup X. Nah, di sini kan ada klik here to download Composer. Terus kalian klik aja. Berhubung aku udah download Composernya, jadi aku klik
Kalian klik aja ya, nanti diklik, terus lihat ke folder kalian. Mana ya? Oh, lihat ke folder kalian. Ini tuh udah ada komposer. Terus nanti kalian tinggal klik, terus dia akan minta permintaan untuk menyetujui mengubah device kalian. Terus kalian say yes aja. Terus nanti tampilannya tuh bakal kayak gini. Nih, kayak gini. Lalu nanti next kan aja. Next. Nih, pastiin eh ini Laragon kalian. Pastiin komposernya itu ke Laragon ke PHP yang kalian buat tadi. Nih, link ini Laragon, pin PHP, PHP yang kalian buat, terus klik lagi PHP-nya. Oke, di dalam PHP ini tuh ada PHP lagi. Tinggal klik aja itu, terus kalian next. Tunggu aja downloadannya. Lama ya, saya. Nih, terus kalian ini karena aku udah mau setup, jadi ini PHP-nya jadi error. Jadi nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa sih. Tapi ini nanti tuh kalian next back aja nih, karena aku udah setting punya aku, makanya jadi kayak gini. Nanti kalian next aja, terus tekan selesai. Terus kita balik ke, oh untuk ngecek komposer kalian itu bisa atau enggak, itu kita cek di comment prompt-nya. Comment prompt, ini comment prompt-nya. Terus kita tinggal klik aja di sini. Kom, terus setelah diklik, nanti kalian enter, dia bakal jalan, tapi agak lama. Nih, berarti komposer kalian udah bisa. Kalau tampilannya udah kayak gini. Jadi komposer sama PHP sama laptopnya tuh udah aktif. Tapi udah bisa dipakai. Jadi gitu. Gampang kan? Nah, kita masuk ke poin terakhir yaitu ngedownload instalasi Laravel. Jadi aku bakal ngajarin kalian cara menginstalasi Laravel. Hmm. Nah, di sini aku akan ngajarin kalian kayak mana cara install Laravelnya. Nah, sebelum kita main di command prompt-nya, kita lihat dulu di Laragonnya apakah zip-nya udah diaktifin. Nah, cara kalau zip-nya udah diaktifin atau belum, kita klik kanan, terus zip. Nah, di sini kan ada extension. Di bagian extensionnya itu, zip-nya kan belum tercentang. Nah, kalian klik aja, nanti dia tercentang.
Nah, kalau udah tercentang, kita balik lagi ke laragonnya. Laragonnya. Nah, di sini kita tinggal tulis CD, titik-titik, terus kita buat CD lagi. Nah, dia ini bakal menuju ke eh, tempat file yang bakal kita buat. Nah, untuk ke tempat file, ke folder yang kita buat tuh, tinggal nih, eh, kalian ke data C, data C-nya, terus kita klik Laragon, file yang Laragon, folder yang Laragon, terus kita www. Nah, untuk dapetin linknya, kita klik aja bagian kosong di atas, terus tinggal kita Ctrl C, siap kita Ctrl C, kita balik ke komposernya, ke komposer, ke command prompt, terus kita Ctrl V, langsung kita enter. Nah, udah kayak gini kan, tinggal tulis Laravel new. Nah, di sini tuh kalian bebas mau ngasih namanya apa aja, karena aku dari SI, jadi aku buat aja, kelas aku SIC, jadi aku buat aja SIC, terus kita enter. Nah, bisa kan? Nah, kalau udah kayak gini, kita enter aja. Tapi jangan enter terus ya, nanti keterusan. Kita enter. Nah, di sini tuh bagian lama, karena dia kan bakal buat folder tuh. Jadi kan tungguin aja. Nah, di sini kalau kalian udah sampai di penghujung dari download yang sangat lama itu, nanti di sini bakal ditanya kalian bakal pakai database MySQL nggak? Nah, kalian enter aja. Nah, di sini sebenarnya di sini tuh bisa kalian enter, tapi lebih rekomen kalian tuh download Yes, karena kemarin aku coba pakai enter, ada yang bisa, ada yang enggak, dan sedangkan di aku tuh enggak. Jadi tergantung tergantung kalian sih, bisa atau enggak, atau mau nyoba-nyoba terus. Kalau aku sih rekomen tulis saja yes, karena berdasarkan di sini yes. Ini dia nanya kalau kalian tuh mau update database nggak? Pasti yes dong, karena rekomen di sini tuh yes. Kita yes, terus kita enter. Udah berhasil kan? Terus kalian supaya tahu Laravel kalian berhasil atau enggak, kalian kalian cari di Google, tulis saja, tadi kan aku buatnya SIC kan, ini apa sih, nih SIC kan, jadi kita buat nyarinya itu tinggal kalian di sini tinggal ngetik aja SIC titik S. Nah, udah jadi deh Laravel kalian, dengan proses yang cukup mumet tapi terjadi. Oke. Nah, itu deh yang bisa aku bahas ke kalian, yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga apa yang udah aku sharing di kaliannya bisa jalan, bisa bermanfaat, dan itu aja mungkin yang bisa aku bahas di video ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. See you next video. Bye bye.